Perkenalkan, nama saya Elsie Timaro Babaro, NIM 2210417805 dari kelas F. Saya akan menjawab pertanyaan UAS Pemasaran Agribisnis. Jawaban nomor 1. Riset pemasaran memainkan peran penting dalam pengembangan strategi pemasaran untuk produk agribisnis. Berikut adalah beberapa alasan mengapa riset pemasaran sangat penting. Yang pertama, ada pemahaman pasar. Riset pemasaran membantu dalam memahami tren konsumen, preferensi, dan kebutuhan mereka. Ini sangat penting dalam agribisnis, di mana produk pertanian harus disesuaikan dengan selera pasar untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan. Yang kedua, ada identifikasi hambatan. Riset pemasaran juga membantu dalam mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh petani dan produsen dalam memasarkan produk pertanian. Misalnya, dalam kasus Desa Karangsari dan Sarwodadi, Kecamatan Pejawaran, riset menunjukkan bahwa terbatasnya akses promosi dan rendahnya informasi komoditas siap panen bagi tengkulak merupakan permasalahan yang harus diatasi melalui pemasaran online. Yang ketiga, ada pengembangan strategi. Hasil riset pemasaran digunakan untuk merumuskan strategi pemasaran yang efektif. Misalnya, dalam kasus PT Pegadaian Cabang Manado Selatan, riset menunjukkan bahwa strategi pemasaran harus melibatkan proses segmentasi, targeting, dan positioning yang tepat untuk produk pembiayaan kreasi. Yang keempat, inovasi kemasan. Riset pemasaran juga membantu dalam mengembangkan inovasi kemasan yang menarik dan unik. Misalnya, kasus pengrajin arak. Riset pasar membantu dalam mengidentifikasi desain, bahan, dan pesan kemasan yang sesuai dengan citra produk arak, sehingga dapat menarik konsumen dan memperluas pasar. Yang kelima, pengembangan brand. Riset pemasaran juga penting dalam mengembangkan brand dan identitas merek. Misalnya dalam kasus brand Hirka Sus. Riset menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak dikenal dengan merek Hirka, sehingga perlu dilakukan pengembangan brand dan peningkatan kesadaran merek melalui inovasi produk dan pendekatan pemasaran yang lebih efektif. Dengan melakukan riset pemasaran yang komprehensif, produsen agribisnis dapat mengembangkan strategi pemasaran yang tepat dan efektif, yang pada akhirnya akan meningkatkan penjualan dan keuntungan mereka. Jawaban nomor 2. Ada beberapa metode riset pemasaran yang dapat digunakan dalam agribisnis. Yang pertama, ada analisis matriks IFE dan EFE. Metode ini digunakan untuk menganalisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan faktor ancaman dalam pemasaran. Analisis ini membantu perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat berdasarkan data yang diperoleh dari matriks ini. Yang kedua, ada analisis deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif yang diperoleh dari wawancara mendalam atau observasi. Analisis ini membantu dalam memahami fenomena yang terjadi dalam pemasaran agribisnis, seperti peran kelompok tani dalam pengembangan pertanian organik. Yang ketiga, ada model pengambilan keputusan Mintzberg. Metode ini digunakan untuk memetakan proses pengambilan keputusan dalam pemasaran agribisnis. Model ini membantu dalam memahami alur pengambilan keputusan yang terjadi pada lingkungan dengan tingkat ketidakpastian tinggi, seperti dalam pemasaran kelor. Yang kelima, ada Participatory Action Research atau PAR. Metode ini digunakan untuk melakukan binaan agribisnis dengan partisipasi langsung dari mitra binaan. Metode ini mencakup integrasi antara metode participatory rapid appraisal atau PRA, participatory
Learning and Action atau PLA, dan Focus Group Discussion atau FGD, serta pengadaan demplot kebun bibit lada. Metode ini membantu dalam meningkatkan pengetahuan dan motivasi para petani dalam pemasaran produk agribisnis. Yang keenam ada riset partisipatoris. Metode ini digunakan untuk mengikuti dan memahami masalah yang dihadapi masyarakat, seperti produsen atau pedagang agribisnis. Metode ini membantu dalam mengetahui dan memahami kebutuhan masyarakat dalam pemasaran produk agribisnis, seperti penelitian tentang sistem informasi komunikasi pasar tepat waktu. Dengan menggunakan metode ini, para peneliti dan praktisi agribisnis dapat mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang ada, serta mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Jawaban nomor 3, analisis pastel, politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal. Dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran agribisnis dengan mempertimbangkan berbagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis. Berikut adalah cara analisis pastel yang digunakan dalam mengembangkan strategi pemasaran agribisnis, yaitu ada politik. Politik ini membantu dalam memahami kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi bisnis agribisnis. Misalnya, kebijakan tentang impor dan ekspor, subsidi pertanian, dan regulasi lingkungan dapat mempengaruhi harga produk dan kebijakan pemasaran. Contoh, kebijakan pemerintah tentang impor dan ekspor dapat mempengaruhi harga produk dan kebijakan pemasaran. Misalnya, kebijakan impor yang lebih longgar dapat meningkatkan persaingan dari luar negeri. Sementara, kebijakan ekspor yang lebih ketat dapat membatasi pasar ekspor. Yang kedua ada ekonomi. Analisis ekonomi membantu dalam memahami kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi bisnis. Misalnya, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat suku bunga dapat mempengaruhi harga produk dan keputusan pemasaran. Contoh, inflasi yang tinggi dapat meningkatkan harga produk dan mempengaruhi keputusan konsumen. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat meningkatkan permintaan produk dan mempengaruhi strategi pemasaran. Yang ketiga ada sosial. Analisis sosial membantu dalam memahami perubahan sosial yang dapat mempengaruhi agribisnis. Misalnya, perubahan gaya hidup, tren konsumsi, dan kebutuhan konsumen dapat mempengaruhi strategi pemasaran. Contohnya, perubahan gaya hidup menuju makanan sehat dapat meningkatkan permintaan produk organik dan mempengaruhi strategi pemasaran untuk mempromosikan produk-produk tersebut. Yang keempat, ada teknologi. Analisis teknologi membantu dalam memahami perubahan teknologi yang dapat mempengaruhi agribisnis. Misalnya, penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran, pengolahan data, dan distribusi produk dapat mempengaruhi strategi pemasaran. Contoh, penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai konsumen. Yang kelima, lingkungan. Analisis lingkungan membantu dalam memahami dampak lingkungan yang dapat mempengaruhi agribisnis. Misalnya, isu-isu lingkungan seperti pencemaran, perubahan iklim, dan konservasi lingkungan dapat mempengaruhi strategi pemasaran. Contoh, isu lingkungan seperti pencemaran dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih produk dan mempengaruhi strategi pemasaran dan mempromosikan produk-produk ramah lingkungan. Yang keenam, legal. Analisis legal membantu dalam memahami peraturan dan hukum yang dapat mempengaruhi agribisnis. Misalnya regulasi lingkungan, keamanan pangan, dan peraturan perdagangan dapat mempengaruhi strategi pemasaran. Contoh regulasi lingkungan yang lebih ketat dapat mempengaruhi keputusan pemasaran dan memperlakukan strategi yang lebih berfokus pada konservasi lingkungan. Dengan mempertimbangkan faktor ini, analisis pastel dapat membantu para pelaku bisnis agribisnis dalam mengembangkan strategi pemasaran yang tepat, efektif, dan responsif terhadap perubahan eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis mereka.
Jawaban nomor 4. Strategi diferensiasi produk dalam agribisnis bertujuan untuk membedakan produk dari pesaing dengan cara menawarkan fitur, kualitas, atau nilai unik yang tidak dimiliki oleh produk lain. Dengan diferensiasi yang efektif, perusahaan dapat menarik perhatian konsumen, menciptakan loyalitas, dan meningkatkan pangsa pasar. Berikut adalah beberapa strategi diferensiasi produk yang dapat diterapkan dalam agribisnis beserta contoh implementasinya. Yang pertama ada strategi diferensiasi produk. Kualitas produk menawarkan produk dengan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan pesaing. Hal ini bisa mencakup penggunaan bahan baku yang lebih baik, proses produksi yang lebih cermat, dan atau pengujian kualitas yang lebih ketat. Contoh, sebuah perusahaan pengolahan hasil pertanian dapat menggunakan metode organik dalam budidaya sayuran yang menghasilkan sayuran tanpa pestisida dan lebih kaya nutrisi. Mereka dapat memasarkan produk ini sebagai sayuran organik premium untuk menarik konsumen yang peduli dengan kesehatan. Inovasi produk mengembangkan. Yang B, inovasi produk mengembangkan produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada dengan fitur inovatif. Ini bisa meliputi pengenalan varian rasa baru, kemasan yang lebih menarik, atau teknologi baru dalam pengolahan. Contoh, sebuah produsen minuman dapat menciptakan varian jus sehat yang menggabungkan beberapa jenis buah dan sayuran, serta menambahkan bahan tambahan seperti probiotik untuk meningkatkan kesehatan pencernaan. Yang C, desain dan kemasan. Menciptakan kemasan yang menarik dan fungsional untuk produk. Desain yang baik tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga meningkatkan pengalaman pengguna. Contohnya, perusahaan yang memproduksi rempeyek dapat menggunakan kemasan yang ramah lingkungan dan menarik secara visual, sehingga produk mereka lebih menonjol di rak toko dan menarik konsumen yang peduli lingkungan. Yang D, pelayanan pelanggan. Menawarkan layanan pelanggan yang luar biasa, termasuk dukungan purna jual, layanan pengiriman yang cepat, atau program loyalitas yang menarik. Contoh, sebuah perusahaan e-commerce agribisnis dapat menawarkan layanan pengiriman gratis untuk pembelian di atas jumlah tertentu dan memberikan program loyalitas yang memberikan diskon untuk pembelian berikutnya. Yang E, ada keberlanjutan dan etika. Mengedepankan praktik berkelanjutan dan etis dalam memproduksi. Hal ini semakin menjadi perhatian konsumen yang peduli terhadap dampak lingkungan dan sosial dari produk yang mereka beli. Contoh, perusahaan yang memproduksi produk berbasis kelapa dapat menekankan bahwa mereka menggunakan metode pertanian berkelanjutan dan mendukung komunitas lokal sehingga menarik konsumen yang peduli dan berkelanjutan. Yang kedua, ada implementasi strategi diferensiasi. Untuk mengimplementasikan strategi diferensiasi, perusahaan perlu melakukan beberapa langkah. Yang pertama, ada riset pasar. Melakukan penelitian untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen, serta menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Yang kedua, ada pengembangan produk. Mengembangkan produk yang sesuai dengan hasil riset pasar, memastikan bahwa fitur unik yang ditawarkan benar-benar memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga, pemasaran yang efektif. Menggunakan strategi pemasaran yang tepat untuk menyampaikan nilai diferensiasi kepada konsumen, termasuk penggunaan media sosial, iklan, dan promosi. Yang keempat, monitoring dan evaluasi secara berkala, mengevaluasi efektivitas strategi diferensiasi dan melakukan penyesuaian berdasarkan umpan balik dari konsumen dan perubahan pasar. Dengan menerapkan strategi diferensiasi produk yang tepat, perusahaan agribisnis dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan lebih mampu memenuhi permintaan pasar yang terus berubah.
Jawaban nomor 5. Peran digital marketing dalam memasarkan produk agribisnis sangat penting karena dapat membantu para pelaku bisnis dalam meningkatkan daya saing produk, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan penjualan. Berikut ada beberapa strategi digital marketing yang dapat digunakan dalam memasarkan produk agribisnis. Yang pertama, ada pengguna media sosial. Membangun dan mengelola akun media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan Link. Untuk mempromosikan produk agribisnis, strategi ini dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang produk, menampilkan gambar atau video produk, dan berinteraksi dengan konsumen melalui komentar dan balasan. Yang kedua, ada email dan marketing. Menggunakan platform seperti Mailchimp untuk mengirimkan email newsletter yang berisi informasi tentang produk, promosi, dan penawaran khusus kepada pelanggan dan calon pelanggan. Strategi ini dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan loyalitas. Yang ketiga, ada konten marketing. Membuat dan membagikan konten yang berkaitan dengan produk agribisnis seperti artikel, video, dan gambar untuk menarik perhatian konsumen dan memperkenalkan produk. Strategi ini dapat digunakan untuk meningkatkan visibilitas produk dan membangun reputasi perusahaan. Yang keempat, ada Search Engine Optimization atau SEO, meningkatkan posisi situs web dalam pencarian mesin seperti Google dengan menggunakan teknik SEO. Strategi ini dapat digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas produk dan memperluas jangkauan pasar. Yang kelima, ada influencer marketing. Bekerja sama dengan influencer atau ahli di bidang agribisnis untuk mempromosikan produk. Strategi ini dapat digunakan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Yang keenam, e-commerce platform. Membangun dan mengelola toko online untuk menjual produk agribisnis secara langsung kepada konsumen. Strategi ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penjualan. Yang ketujuh, digital advertising. Menggunakan iklan digital seperti Google ADS dan Facebook ADS untuk mempromosikan produk dan menarik perhatian konsumen. Strategi ini dapat digunakan untuk meningkatkan visibilitas produk dan mengarahkan konsumen ke situs web atau toko online. Yang ke-8, Customer Relationship Management atau CRM. Menggunakan platform CRM untuk mengelola hubungan dengan pelanggan, mengumpulkan data pelanggan, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Strategi ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan pengolahan pelanggan dan meningkatkan penjualan. Yang ke-9, ada analitis dan reporting. Menggunakan tools analitik seperti Google Analytics untuk mengukur kinerja digital marketing dan membuat laporan yang membantu dalam mengoptimalkan strategi pemasaran. Strategi ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan digital marketing. Dengan menggunakan strategi digital marketing ini, para pelaku bisnis dapat meningkatkan daya saing produk, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan penjualan dalam era digital. Jawaban nomor 6. Metode pengendalian pemasaran agribisnis dapat digunakan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran dan meningkatkan efisiensi bisnis. Berikut adalah beberapa metode yang dapat digunakan untuk contoh penerapan dalam praktik. Yang pertama, ada analisis SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Metode ini digunakan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam agribisnis. Analisis SWOT membantu dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat berdasarkan data yang diperoleh. Contoh, sebuah perusahaan pengolahan hasil pertanian dapat menggunakan analisis SWOT untuk menentukan strategi pemasaran yang efektif. Mereka dapat menemukan kekuatan seperti kualitas produk yang tinggi dan peluang seperti
permintaan pasar yang tinggi, sementara kelemahan seperti biaya produksi yang tinggi dan ancaman seperti pesaing dan yang ketat. Berdasarkan analisis ini, perusahaan dapat menentukan strategi pemasaran yang berfokus pada peningkatan kualitas produk dan pemasaran yang intensif. Yang kedua ada analisis PESTEL, political, economic, social, teknologi, environmental, legal. Metode ini digunakan untuk menganalisis faktor eksternal yang dapat mempengaruhi bisnisnya. Analisis PESTEL membantu dalam menentukan strategi pemasaran yang responsif terhadap perubahan eksternal. Contoh, sebuah perusahaan pengolahan hasil pertanian dapat menggunakan analisis PESTEL untuk menentukan strategi pemasaran yang efektif. Mereka dapat menemukan peluang seperti kebijakan pemerintah yang mendukung pertanian organik dan ancaman seperti inflasi yang tinggi. Berdasarkan analisis ini, perusahaan dapat menentukan strategi pemasaran yang berfokus pada produk organik dan peningkatan efisiensi operasional. Yang ketiga, riset pasar. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang kebutuhan dan preferensi konsumen. Riset pasar membantu dalam menentukan strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Contoh, sebuah perusahaan pengolahan hasil pertanian dapat melakukan riset pasar untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap produk organik. Berdasarkan hasil riset, perusahaan dapat menentukan strategi pemasaran yang berfokus pada produk organik dan menarik perhatian konsumen yang peduli dengan kesehatan. Yang keempat ada Participatory Action Research atau PAR. Metode ini digunakan untuk melakukan binaan agribisnis dengan partisipasi langsung dari mitra binaan. PAR membantu dalam meningkatkan pengetahuan dan motivasi para petani dalam pemasaran produk agribisnis. Contoh, sebuah program pengabdian berbasis riset dapat menggunakan metode PAR untuk meningkatkan pemasaran produk bibit lada. Dalam program ini, para petani dapat berpartisipasi dalam proses pengembangan produk dan pemasaran, sehingga mereka lebih berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan lebih mampu menanggapi perubahan pasar. Yang kelima, model pengambilan keputusan MINBRACS. Metode ini digunakan untuk memetakan proses pengambilan keputusan dalam pemasaran agribisnis. Model ini membantu dalam memahami alur pengambilan keputusan yang terjadi pada lingkungan dengan tingkat ketidakpastian tinggi. Contoh, sebuah perusahaan pengolahan hasil pertanian dapat menggunakan model pengambilan keputusan MINBRACS. Untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat, mereka dapat menemukan bahwa keputusan pemasaran harus dibuat berdasarkan data yang akurat dan analisis yang tepat, serta mempertimbangkan faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah dan pesaing. Yang keenam, analisis deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif yang diperoleh dari wawancara mendalam atau observasi. Analisis ini membantu dalam memahami fenomena yang terjadi dalam pemasaran agribisnis. Contoh, sebuah penelitian tentang pemasaran kelor dapat menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan data tentang preferensi konsumen terhadap kelor. Berdasarkan hasil analisis, perusahaan dapat menentukan strategi pemasaran yang berfokus pada produk kelor yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang ketujuh, riset partisipatoris. Metode ini digunakan untuk mengikuti dan memahami masalah yang dihadapi masyarakat, produsen, atau pedagang agribisnis. Riset partisipatoris membantu dan memahami kebutuhan masyarakat dalam pemasaran produk agribisnis. Contoh, sebuah penelitian tentang sistem informasi komunikasi pasar tepat waktu dapat menggunakan riset partisipatoris untuk mengumpulkan data tentang kebutuhan petani dalam mendapatkan informasi harga pasar. Berdasarkan hasil riset, perusahaan dapat menentukan strategi pemasaran yang berfokus pada penyediaan informasi harga barang pasar yang tepat waktu. Yang ke-8, model pemberdayaan untuk beragribisnis bibit lada.
Metode ini digunakan untuk meningkatkan pemasaran produk bibit lada melalui kerjasama antar petani dan pendidikan tentang agribisnis. Model ini membantu dalam meningkatkan pengetahuan dan motivasi para petani dalam pemasaran produk agribisnis. Contoh, sebuah program pengabadian berbasis riset dapat menggunakan model pemberdayaan untuk beragribisnis bibit lada untuk meningkatkan pemasaran produk bibit lada. Dalam program ini, para petani dapat berpartisipasi dalam proses pengembangan produk dan pemasaran sehingga mereka lebih berpartisipasi dalam proses pengembalian keputusan dan lebih mampu menanggapi perubahan pasar. Yang kesembilan, analisis pengambilan keputusan dan strategi pemasaran. Metode ini menggunakan untuk memetakan alur pengambilan keputusan dalam pemasaran agribisnis. Analisis ini membantu dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat berdasarkan data yang diperoleh. Sebuah penelitian tentang pemasaran kelor dapat menggunakan analisis pengambilan keputusan dan strategi pemasaran. Untuk menentukan strategi pemasaran yang efektif, berdasarkan hasil analisis, perusahaan dapat menentukan strategi pemasaran yang berfokus pada peningkatan kualitas produk dan pemasaran yang intensif. 10. Ada analisis pengembangan strategi pemasaran program keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian. Metode ini digunakan untuk menganalisis faktor lingkungan internal dan eksternal pemasaran program keahlian agribisnis dan pengolahan hasil pertanian. Analisis ini membantu dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat berdasarkan data yang diperoleh. Contoh, sebuah penelitian dapat menggunakan analisis pengembangan strategi pemasaran untuk menentukan strategi pemasaran yang efektif. Berdasarkan hasil analisis, perusahaan dapat menentukan strategi pemasaran yang berfokus pada peningkatan kualitas produk dan pemasaran yang intensif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.